Baik, kita akan langsung saja melihat beberapa contoh dalam menghitung panjang rusuk bangun datar yang sebangun. Yang pertama, diberikan dua bangun trapesium yang sebangun berikut ini. Nah, kalau kita lihat, ini ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Nah, trapesium ini sebangun ya, diketahui dalam soalnya. Jadinya kalau sebangun artinya memenuhi dua syarat. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian nilainya pasti sama. Nah, khusus untuk sisi atau rusuk yang bersesuaian, di sini ada rusuk AB atau sisi AB akan bersesuaian dengan rusuk QR. Kemudian rusuk AD akan bersesuaian dengan rusuk PS. Kemudian rusuk DC akan bersesuaian dengan rusuk RS. Kemudian rusuk BC akan bersesuaian dengan rusuk QR. Nah, jadinya kalau kita sudah bisa menentukan sisi yang bersesuaian dan nanti kita buat persamaan dari perbandingan tersebut, kita akan bisa menentukan panjang AB-nya berapa, panjang BC-nya berapa, dan panjang PS-nya berapa. Nah, kita akan tentukan panjang AB-nya terlebih dahulu. Tadi panjang AB akan bersesuaian dengan panjang PQ. Nah, kita akan buat persamaan ya. Kita akan buat persamaannya dengan sisi yang bersesuaian juga ya. Dan diusahakan ambil sisi-sisi yang memang sudah diketahui nilainya di dalam soal tersebut. Sebagai contoh, kita akan ambil sisi DC yang bersesuaian dengan sisi RS. Nah, DC dengan RS kan sudah ada nilainya di dalam soal tersebut kan? Nah, kita boleh ambil ya. Kita cari nilai AB-nya, PQ-nya sudah ada, kemudian DC-nya 6, RS-nya 12 ya. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Kemudian kita kalikan silang, AB kali 2, 16 kali 1 ya. AB kali 2, 2AB sama dengan 16 kali 1, 16. Kedua ruas kita bagikan dengan 2. 2AB dibagi 2 ya, sisa AB ya. Hasilnya AB 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang BC ya. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk mencari panjang BC. Nah, BC bersesuaian dengan trapesium di sebelahnya, yaitu panjang RQ. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita akan bandingkan sisi yang bersesuaian di trapesium ABCD dengan sisi trapesium PQRS yang bersesuaian. Kita tetap ambil DC saja dengan RS ya. Nah, dan di sini yang poin paling penting, kalau atasnya adalah komponen dari trapesium ABCD, semuanya harus konsisten ya. Maka di sini adalah komponen dari trapesium ABCD dan di sini trapesium ABCD. Kemudian di bawahnya berarti adalah komponen-komponen dari trapesium PQRS. Nah, RQ kan rusuk dari PQRS kan, RS juga adalah rusuk dari PQRS. BC itu yang dicari, BC RQ-nya 10, DC tadi 6, RS 12. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Kemudian kita kalikan silang, BC kali 2 10 kali 1 ya. BC kali 2 sama dengan 2BC sama dengan 10 kali 1 ya, 10. 2BC dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 2BC dibagi 2 menghasilkan BC. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi BC-nya 5. Kemudian kita
beralih ke mencari panjang PS. Nah, kita lihat panjang PS yang dicari ya. Nah, sisi PS akan bersesuaian dengan sisi DA pada trapesium ABCD. Nah, sama halnya seperti tadi ya. Kalau atasnya adalah trapesium PQRS komponen-komponennya, maka yang di sebelahnya juga wajib komponen-komponen dari PQRS dulu ya yang ditulis, atau nilai dari pembilangnya ya. Nah, di sini kita ambil RS dan DC ya. RS banding DC. Ya. Jadi di sini adalah trapesium rusuk PQRS. Nah, kalau yang bawah itu adalah rusuk dari trapesium ABCD. Nah, PS-nya itu yang mau dicari. PS DA-nya berapa? DA-nya 4, RS-nya 12, DC-nya 6 gitu ya. Nah, kita sederhanakan nih. Seperti ini. PS kali 1 ya PS, 4 kali 2 ya adalah 8 ya. Jadi PS-nya 8 cm. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pada gambar berikut, segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 PQRS. Tentukan panjang rusuk RS dan besar sudut P. Nah, panjang rusuk RS bisa kita cari seperti yang tadi ya. Jawab. Jadi kita buat sisi-sisi yang bersesuaian dengan RS apa saja. Sisi yang bersesuaian dengan RS itu adalah sisi CD. Untuk mencari RS berarti kita mau samakan dengan perbandingan sisi yang sudah ada nilainya di dalam soal ya. Berarti ini pakai SP per atau PS per DA. Nah, seperti ini ya. RS yang mau dicari. Nah, kita ganti nilai CD-nya 3, SP-nya 6, dan DA-nya 4. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya 3. Ini dibagi 2, hasilnya 2. Kita kalikan silang saja. Kita kalikan silang. Ini hasilnya adalah 2RS sama dengan 9. Jadi RS sama dengan 9 bagi 2 atau 4,5 cm. Kemudian untuk yang B, besar sudut P. Nah, sudut P bersesuaian dengan sudut A ya. Jadi kalau sudut A-nya 75, maka sudut P adalah berarti sudut SPQ akan sama dengan sudut BAD yang besarnya adalah 75 derajat juga. Nah, begitu ya. Nah, jadi kamu harus ingat sifat-sifat dari dua buah bangun yang dikatakan sebangun. Nah, contoh berikutnya, tinggi badan Wati 140 cm dan tinggi badan Joko 168 cm. Jika mereka berdua berdiri pada siang hari, maka akan terlihat bayangan keduanya. Hitunglah perbandingan bayangan Wati dan bayangan Joko. Nah, kalau kita buat ilustrasi, misalnya ini Wati ya. Ini Wati. Bayangannya, panjangnya X saja ya, contohnya. Kemudian ini Joko. Ini Joko. Bayangannya adalah Y. Nah, tentunya tinggi Wati sudah diketahui 140 cm. Joko juga sudah diketahui 168 cm.
pertanyaannya perbandingan bayangan Wati dan bayangan Joko. Bayangan Wati kan nilainya adalah X ya. Bayangan Joko itu adalah nilainya Y gitu ya. Nah, ini tingginya Joko atau orangnya Joko. Ini adalah bayangannya si Joko ya. Jadi tinggi Wati akan bersesuaian dengan tingginya Joko. Nah, kalau kamu lihat kan, jadi bentuknya seperti segitiga yang sebangun ya. Makanya tingginya Wati akan bersesuaian dengan tingginya Joko. Nah, ini hasil dari perbandingan akan sama dengan perbandingan dari bayangan Wati berbanding bayangan Joko. Nah, tinggi Wati adalah 140. Tinggi bayangan dari Joko adalah 168. Bayangan Wati tadi adalah X, kemudian bayangan Joko adalah Y. Maka kita bisa sederhanakan nih ya. Kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 70 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 84. Ternyata masih bisa sederhana lagi ya. Sama-sama masih bisa dibagi dengan 7. Dibagi 7 bagi 7. Dibagi 7 10, dibagi 7 1 12 ya. Dan masih bisa lagi dibagi 2 ya. Dibagi 2 sama-sama dapat 5/6. Jadi perbandingan antara X dan Y adalah 5/6 ya. Kemudian selanjutnya pada siang hari Pak Burhan menghitung tinggi pohon dengan mengukur panjang bayangannya. Jika pada saat yang sama Pak Burhan melihat tongkat yang tingginya 45 cm mempunyai bayangan 1,3 meter, hitunglah tinggi pohon yang panjangnya 21,5 meter ya. Nah, Pak Joko melihat tongkat yang tingginya 45 cm. Ini 45 cm ya. Ini tongkatnya. Dan bayangannya itu ya, bayangan kan biasanya terproyeksi di tanah ya. Nah, bayangannya 1,3 meter. Nah, ini berkas-berkas sinarnya. Dan di saat yang sama ya, dia ingin menghitung tinggi pohon, tapi dia mengukur dari tanah ya. Kita visualisasikan dengan sebuah gambar. Ini pohonnya. Kemudian ini adalah bayangan dari pohon ya. Ini adalah berkas sinarnya. Nah, jadi bayangan dari pohon tersebut adalah 21,5 meter. Nah, pertanyaannya berapakah tinggi sebenarnya dari pohon tersebut ya? Kita anggap saja X ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah segitiga yang sebangun. Nah, ya. Jadi berarti tinggi dari pohon ya. Tinggi dari pohon yang ini pasti akan bersesuaian dengan tinggi dari tongkat. Maka akan sama dengan panjang bayangan pohon per bayangan tongkat. Nah, tinggi pohonnya itu mau dicari,
Kemudian tinggi tongkatnya 45 cm. 45 cm kalau kita hendak ubah dalam bentuk meter, maka sama dengan 0,45 ya, 45 meter. Jadi 0,45. Bayangan pohonnya 21,5. Bayangan tongkat 1,3 ya. Nah, kita kalikan silang. 1,3 kali X, atau disederhanakan bisa ya, kali 5 10. Nah, kita ini sajalah, di 1,3 kali X sama dengan 21,5 kali 0, jadi 1,3x 21,5 kali 0,45. Sembilan koma 675 di X sama dengan 9,675 bagi 1,3. Jadi hasilnya adalah 7,4. Nah, ini adalah contoh yang terakhir. Sebuah foto diletakkan pada karton berukuran 30 cm kali 40 cm. Di sebelah atas, kiri atas, dan kanan foto masih tersisa karton sebesar 5 cm. Jika foto tersebut sebangun dengan karton, maka lebar karton di bagian bawah adalah, nah, kita gambar saja. Ini ada karton, yang di dalamnya ada sebuah foto ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini foto. Nah, bagian atas, kanan dan kiri itu ternyata masih ada tersisa 5 cm, 5 cm, 5 cm. Dan ukuran dari karton itu adalah 30 cm kali 40 cm. Artinya lebar kali tinggi ya. Lebarnya 30, tingginya 40 cm. Nah, untuk mencari bagian atau panjang dari bagian bawah foto ya yang tersisa ini, kita simbolkan dengan X ya. Kita sebenarnya bisa menggunakan konsep dari kesebangunan, mengingat foto dan karton diketahui adalah bangun yang sebangun. Oleh sebab itu kita pisahkan sajalah ya. Kita pisahkan gambarnya, karton sendiri dan foto sendiri ya. Nah, biar kalian dapat gambarannya ya. Ini tingginya 40 cm, lebarnya 30 cm tadi ya. Nah, untuk bagian lebar foto, ini foto nih, ada gambar orangnya. Nah, lebar foto itu kan terpotong 5 dari lebarnya si karton. Artinya apa? Artinya kita kurangi saja 30 dikurangi 5 dikurangi 5 lagi. Jadinya lebar si foto adalah 20. Ya. Karena sudah dikurangi si 30 ini dikurangi 5 dikurangi 5. Kemudian tinggi dari fotonya ya, itu si 40 ini dikurangi dengan 5
dan dikurangi dengan X. Maka 40 dikurangi 5 dikurangi X, jadinya bisa kita tulis 35 dikurangi X. Jadi ini adalah tinggi dari foto tersebut ya. Nah, kita buat perbandingannya. Jadi lebar dengan lebar ya, tinggi dengan tinggi. Ini tinggi foto bagi tinggi karton sama dengan lebar foto banding lebar karton. Tinggi foto tadi 35 kurang X, tinggi kartonnya sendiri adalah 40 cm. Dan di sini kita bisa coret, kita kalikan silang 35 dikurangi X kali 3, jadi 3 kali 35 kurang X sama dengan 40 kali 2 80. Kita kalikan masuk, ini hasilnya 105 dikurangi 3X sama dengan 80. Kedua ruas kita kurangi dengan 105, jadinya min 3X sama dengan 80 dikurangi 105. Jadi min 3X sama dengan minus 25 ya, minus 25. Jadi X sama dengan 25 per 3 atau X sama dengan 81/3. Nah, jadi sisa lebar karton di bagian bawah foto adalah sepanjang 81/3 cm atau 8,33 cm. Baiklah, demikian beberapa contoh yang bisa kita pelajari sama-sama dalam menentukan panjang rusuk dari dua buah bangun yang sebangun. Kiranya kalian bisa mengerti dan memahami beberapa contoh ini dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.